Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi yaqul masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti seorang yang menanam sebuah biji. Ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, yang dari satu biji itu menumbuhkan satu tanaman, dan dari satu tanaman itu terdapat 7 tangkai, yang setiap tangkainya terdapat 100 buah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, bagi orang-orang yang berinfak pahalanya bisa dilipatkan 700 kali lipat sampai kelipatan yang tidak terhingga. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang manusia yang paling dermawan, dan kedermawanan beliau bertambah ketika beliau memasuki bulan Ramadan. Wa ala alihi wa ashabihi wa man wafa. Semoga salawat dan salam juga Allah curahkan kepada keluarga beliau tercinta, sahabat beliau yang setia, dan seluruh umat yang istiqomah berada di atas jalan agama Islam. Kaum muslim yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan yang baik ini insyaallah akan kami sampaikan sebuah tema yang berjudul 3 alasan mengapa kita lebih dermawan di bulan Ramadan. Kedermawanan merupakan perbuatan yang baik yang harus senantiasa kita lakukan, dan hendaknya ketika kita memasuki bulan Ramadan, kedermawanan kita ini bertambah, melesat, meroket. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, wa ahibbu lirrajuli az-ziyadata bil judi fi syahri Ramadan. Aku, Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, mencintai seorang laki-laki yang dia adalah seorang yang bertambah kedermawanannya di bulan Ramadan. Dan 3 alasan kenapa aku menyukai orang-orang tersebut. Yang pertama, kata beliau, iqtidaan bihi, karena banyaknya manusia yang ingin mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tatkala seorang masuk Ramadan semakin dermawan, berarti dia telah mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walihajatin nasi fihi ila masalihihim, dan karena yang kedua, di bulan Ramadan banyak kaum muslimin yang membutuhkan, mengharapkan sedekah, mengharapkan pertolongan orang-orang yang dermawan. Walitasyaghuli katsirin minhum bisawmi wassalati an makasibihim, dan karena yang ketiga, banyaknya orang yang sibuk dengan puasa, sibuk dengan salat, sehingga ia terpaksa harus mengerjakan amalan-amalan tersebut dengan meninggalkan pekerjaan-pekerjaannya. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah 3 alasan mengapa seorang mukmin hendaknya lebih dermawan ketika memasuki bulan Ramadan. Yang pertama, untuk mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, karena banyaknya manusia yang membutuhkan. Dan yang ketiga, karena beberapa orang terpaksa harus meninggalkan pekerjaannya untuk bisa mengerjakan amalan di bulan Ramadan. Yang pertama adalah bentuk kita meladeni Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita belum punya alasan mengapa kita harus dermawan, maka alasan yang paling tepat adalah agar kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang mulia, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas." Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling dermawan, yang paling banyak pemberiannya, yang paling gemar bersedekah. Wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bertambah kedermawanannya ketika masuk kepada bulan Ramadan saat malaikat Jibril menemuinya.
wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Qur'an. Yang mana malaikat Jibril menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap malam di bulan Ramadan untuk mengajarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khairi minar rihi al mursalah. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika telah masuk bulan Ramadan adalah manusia yang sangat meningkat kedermawanannya, bahkan melebihi angin yang berhembus, melebihi angin yang bersepoi. Artinya apa? Angin yang berhembus tentu tidak akan pilah-pilih mana yang akan dilewatinya, semuanya akan dilewati. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau dermawan kepada siapapun, kepada kaum muslimin, bahkan kepada tetangganya yang beragama Yahudi. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka yang pertama yang memotivasi kita agar kita senantiasa berlaku dermawan dan lebih dermawan di bulan Ramadan adalah karena kita mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tadi mana telah disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, nomor hadisnya 6. Kemudian yang kedua, mengapa kita harus lebih dermawan adalah karena adanya orang-orang miskin yang sangat membutuhkan. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersedekah kepada orang yang membutuhkan pahalanya sangat besar. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Quran surat Al-Balad, yaitu adalah tentang amalan yang berat, yang pahalanya sangat besar. Bahkan beratnya amalan tersebut seperti seorang yang naik ke atas gunung, melewati jalan yang curam, melewati jalan yang berbatu-batu tajam. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Di antaranya adalah fakku raqabah, yaitu membebaskan budak. Dan budak ini harganya sangat mahal. Kalau dikurskan dengan jumlah sekarang mungkin sekitar miliaran atau bahkan mungkin triliunan. Kemudian selanjutnya au it'amun fi yaumin di masghabah, atau memberi makan di hari banyak orang-orang yang membutuhkan. Orang miskin di bulan Ramadan tentu sangat membutuhkan uluran tangan kita. Maka tatkala kita dermawan di bulan Ramadan, ini sangat tepat karena mereka membutuhkan bantuan kita. Yatiman da maqrabah, atau memberikan sedekah kepada orang miskin yang dia punya ikatan kekerabatan. Nah, ini lebih-lebih lagi, bersedekah kepada anak yatim yang dia punya ikatan kekerabatan dengan kita. Mungkin dia adalah sepupu kita, mungkin dia adalah keponakan kita. Maka ini pahalanya jelas lebih besar. 1, sedekah untuk anak yatim. 2, sedekah untuk kerabat kita. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim fil jannati hakada. Aku Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang yang menyantuni anak yatim di surga itu dekatnya seperti 2 jari ini. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menampakkan atau memperlihatkan jari tengah dan juga jari telunjuknya, menggambarkan berapa dekatnya orang-orang yang menyantuni anak yatim dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam di surga. Kemudian yang kedua adalah pahala memberikan sedekah kepada kerabat kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-shadaqatu 'alal miskin shadaqatun hiya 'ala di rahimin isnani shadaqatun wasilatun. Sedekah yang dikeluarkan seseorang kepada orang miskin nilainya 1, hanya sedekah saja. Namun sedekah yang dikeluarkan kepada orang yang masih memiliki ikatan kekerabatan, yang kita hendaknya bersilaturahim kepada mereka, maka pahalanya 2. Pahala sedekah itu sendiri dan pahala menyambung ikatan kekeluargaan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, disebutkan dalam kitab Shahihul Jami' nomor 3858. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa kita harus dermawan di bulan Ramadan adalah ketika bulan Ramadan banyak orang yang terpaksa meninggalkan pekerjaannya untuk bisa berpuasa. Ketika mereka adalah seorang yang mungkin pekerjaannya sangat melelahkan, proyek membuat jalan, proyek membuat jembatan, yang mana itu sangat-sangatlah panas. Kadang sebagian di antara kaum muslimin dia terpaksa harus cuti selama sebulan untuk bisa berpuasa. Karena kalau ia paksakan tetap bekerja dan tetap berpuasa, maka sungguh ia akan sangat kelelahan.
terik matahari yang menyengatnya, kemudian udara yang panas, kemudian juga debu-debu yang berterbangan, maka menjadikan sebagian mereka itu harus resign dari pekerjaannya. Maka mereka inilah orang-orang yang layak kita bantu. Kaum muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan kami pernah menemui seorang pekerja yang terpaksa harus meliburkan dirinya dan dia harus membayar kepada orang lain untuk menggantikan pekerjaannya demi ia bisa melaksanakan sholat tarawih. Kami melihat dengan mata kepala kami sendiri. Ya. Maka orang-orang yang seperti ini, yang dia terpaksa meninggalkan pekerjaannya untuk bisa berpuasa, untuk bisa sholat tarawih, ini adalah orang-orang yang berhak kita bantu. Maka mari kita tingkatkan kedermawanan kita di bulan Ramadan, karena satu, mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kedua, karena banyaknya orang-orang miskin yang membutuhkan, dan yang ketiga, banyaknya orang-orang yang terpaksa harus meninggalkan pekerjaan mereka agar mereka tetap bisa berpuasa. Maka dengan kedermawanan kita, semoga kita bisa meringankan beban mereka. Barang siapa yang memberikan orang yang berpuasa makanan ketika dia berbuka puasa, maka insya Allah orang tersebut akan mendapatkan pahala puasanya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.